Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Rifkin Zaidah. Di kesempatan kali ini kita akan belajar sholat qashar dan jamak. Dan yang kita pelajari di sini adalah lafadz niat sholatnya. Orang bisa sholat qashar dan jamak dengan beberapa syarat. Yang pertama, musafir ya. Jadi perjalanan jauh yang sekurang-kurangnya perjalanan tersebut ada 16 farsakh. Kalau dikilometerkan, itu kalau zaman saya sekolah dulu 88,5. Jadi 88,5 kilometer. Dan satu farsakhnya itu adalah 5,5 kilometer. Sedangkan ada juga di buku yang lain itu 138 kilo. Ada juga di dalam kitab fikih, di sana 16 farsakh itu 81 kilometer. Jadi kita ambil yang paling tinggi saja, paling banyak kilometernya, karena di samping kita ini di zaman lebih mudah ada kendaraan yang lebih cepat daripada zaman dahulu. Dan itu adalah syarat pertama, sekurang-kurangnya segitu ya kilometernya. Dan yang kedua adalah perjalanan tersebut tidak maksiat. Yang nomor 3, yang di qashar itu adalah sholat yang 4 rakaat. Lalu yang nomor 4, niatnya, niat dalam hati yang sering saya tulis itu, niat tersebut harus ada letaknya di dalam takbiratul ihram. Yang nomor 5, tidak boleh kita yang sholat seperti ini, jamak qashar ini mengikuti, tidak boleh menjadi makmum dengan sholatnya orang yang mukim. Karena sholatnya beda ya. Kalau kita sholatnya orang musafir ini misalnya ya kan. Sedangkan yang mukim di tempat tersebut adalah sholat seperti biasa. Jadi beda ya. Jadi tidak boleh bermakmum. Nah untuk para pemula, untuk mengetahui qashar dan jamak, ini subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi jamak itu artinya menghimpun atau mengumpulkan. Jadi yang dikumpulkan adalah, ini ada pasangannya ya. Jadi kalau ini pasangannya sama sini, ini pasangannya sama sini. Zuhur pasangan asar, maghrib pasangannya dengan isya. Jadi dikumpulkan antara zuhur sama asar. Dikumpulkan antara sholat maghrib dan isya. Kalau dikumpulkan sholat zuhur sama asar di waktu yang awal sini, di waktunya zuhur sini, ini namanya jamak taqdim ya. Kalau sholat zuhur sama asar diletakkan di sini, dikerjakan dua-duanya ini di sini, maka ini namanya adalah jamak takhir. Sama juga yang ini ya. Maghrib sama isya kita kumpulkan di awal waktu, maka namanya jamak taqdim. Nah, apabila sholat maghrib dan isya dilakukan di sini, maka namanya adalah jamak takhir. Qashar artinya dipendekkan atau diringkas. Yang tadinya 4 menjadi 2, 4 jadi 2, yang di sini 4 jadi 2. Sedangkan maghrib 3 rakaat tetap ya. Kita akan belajar lafadz sholat untuk zuhur dan asar. Yang takdim, zuhur takdim, asar takdim. Lalu ada juga nanti zuhur takhir, asar takhir. Paham ya seperti itu? Siapa tahu di antara antum, saudaraku yang pemula, yang masih bingung, misal ya, kita perjalanan jauh nih, naik mobil, sudah itu masuk waktu zuhur, tidak menemukan masjid atau tempat yang kira-kira bisa untuk kita sholat, nggak ada. Lalu di sini kita mesti niat untuk melaksanakan sholat zuhur, kita kumpulkan di asar nanti gitu. Makanya kita akhirnya milih yang ini, yang di waktu asar, artinya di jamak takhir. Atau yang di sini misal kita perjalanan jauh dan ketika kita masuk zuhur, waktu zuhur ada azan ya, lalu ada masjid di situ kebetulan. Akhirnya berhenti, sholatlah di sini, artinya jamak yang takdim. Jadi sholat zuhur di situ 2 rakaat, lalu salam, lalu berdiri lagi sholat asar, kita jamak ke sini 2 rakaat juga, salam, selesai.
Nah, nanti perjalanan lanjut, itu waktu asar masuk sudah santai karena kita sudah sholat asar tadi. Nah, kita lihat dulu di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli, saya sholat. Fardhu zuhri, fardu zuhur. Rakaataini 2 rakaat. Qasron, dipendekkan, diringkas. Majmu'an, dihimpun. Ilaihil asru, dengan asar. Adaan lillahi ta'ala, tunai karena Allah ta'ala. Allahu Akbar. Jadi di sini dimasukkan niat dalam hati ini. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lafadz niat sholat zuhur qashar jamak takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asru ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asru ada'an lillahi ta'ala. Niat dalam hati, saya sholat fardu zuhur 2 rakaat qashar, dihimpun dengan asar, tunai karena Allah Ta'ala. Sekarang lafadz niat sholat asar qashar, dipendekkan, jamak dikumpulkan, yang takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal asri raka'ataini qasran majmu'an ila zuhri ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usolli fardhal asri raka'ataini qasran majmu'an ila zuhri ada'an lillahi ta'ala. Niatnya dalam hati, saya sholat fardu asar 2 rakaat qashar, dihimpun dengan zuhur, tunai karena Allah Ta'ala. Lanjut ke lembaran kedua. Nah, ini yang takhir. Apabila kita kerjakan di waktu yang terakhir, yaitu di waktu asar. Nah, ini 2 rakaat yang untuk zuhur, ini 2 rakaatnya yang untuk asarnya. Itu namanya jamak takhir ya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilal asri ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilal asri ada'an lillahi ta'ala. Niat dalam hati, saya sholat fardu zuhur 2 rakaat qashar, dihimpun dengan asar, tunai karena Allah Ta'ala. Nah, ini jamak takhir yang sholat asarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal asri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhru ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Usolli fardhal asri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhru ada'an lillahi ta'ala. Niat dalam hati, saya sholat fardu asar 2 rakaat qashar dijamak atau dihimpun dengan zuhur, tunai karena Allah Ta'ala. Selesai. Kita tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagi saudaraku, seandainya ada di antara antum yang ingin foto lembaran kertas ini, maka seperti biasa ada linknya di deskripsi insyaallah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala dukungan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.